إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jemaah Jumat yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamunya di rumahnya yang mulia ini. Tentunya untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah diwajibkan kepada kita. Kemudian tidak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidak-tidaknya dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini dibacakan. Kita sering dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Tapi kadangkala masih banyak di antara kita tidak mendengarkan dan memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu bukan hanya sekadar ucapan di lisan ataupun berupa status di KTP. Akan tetapi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Bersyukur dan tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita ini ada sebuah ancaman yang seharusnya kita semua perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi masih banyak hari ini orang tidak menjadikan ini sebagai ancaman. Abu Daud meriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa pada suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis. Lalu suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Faqalat zakartun nar fabaki." Aku ingat dengan neraka lalu aku menangis. Pertanyaannya untuk kita, pernahkah kita menangis ketika kita mengingat api neraka? Atau kita memang sudah tidak lagi mengingat neraka dan tidak menjadikannya sebagai ancaman di dalam kehidupan kita? Azab yang paling ringan di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang dipasangkan sendal dari api neraka yang memiliki 2 tali. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun anehnya sekarang orang seolah-olah mengolok-olok api neraka ini. Banyak orang hari ini semacam meremehkan api neraka ini. Kemudian kita pernah mendengar ada sebuah kebakaran, dan kebakaran ini ada beberapa orang meninggal di tempat terbakar tersebut. Bagaimana kira-kira perasaan orang yang mendengar orang terbakar tersebut? Bagaimana sih kalau seandainya orang terbakar di dunia ini? Ya, tidak mungkin 1 jam atau 2 jam dia akan mati. Namun ketika di neraka nanti seseorang dipasangkan di kakinya, di telapak kakinya bara api, dibakar kakinya dengan sendal dari api neraka, dia tidak mati. Namun otaknya yang mendidih. Itulah azab yang paling ringan di neraka.
dan itulah yang menyebabkan Aisyah menangis. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, hampir setiap hari kita bekerja. Ada yang bekerja dari pagi sampai sore, bahkan dia bekerja meninggalkan rumahnya. Namun ketika suara azan berkumandang di masjid-masjid, seolah-olah tidak tergerak hatinya untuk datang ke rumah Allah melaksanakan salat. Apakah kita tidak menganggap neraka ini sebagai sebuah ancaman di dalam kehidupan kita? Rasulullah SAW dalam cerita Nu'man bin Bashir dari atas mimbar, Nu'man menceritakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW berpidato di kota Madinah, di mimbar Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dengan suara yang lantang, anzartakumun nar, anzartakumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, kata Rasulullah, selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abul Jauzah, seorang alim ulama, beliau mengatakan, kalau seandainya aku punya kekuasaan, seandainya aku punya jabatan, aku akan meletakkan di menara kota Basrah seseorang yang pekerjaannya hanya berteriak dari menara itu, memperingatkan orang berlalu lalang dengan ucapan an-nar, an-nar. Ada neraka yang menanti kita di sana. Karena kadangkala kita seolah-olah lupa dengan neraka itu. Kita sibuk mengumpulkan harta. Yang banyak orang berpikir hari ini seakan-akan hartanya itu menambah umurnya. Apakah orang kaya itu bertambah umurnya? Tidak. Apakah dengan hartanya itu mereka dapat kekal dan abadi di dunia ini? Tidak. Sebutkan orang-orang terkaya yang pernah kita ketahui, dan satu persatu mereka mati dan ada neraka yang menantinya di sana. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun kata Malik bin Dinar, seorang ulama, beliau mengatakan, kalau seandainya aku punya kekuasaan, aku akan meletakkan di seluruh menara-menara kota di dunia ini, dan menara itu dipergunakan untuk seseorang yang pekerjaan seorang itu hanya mengucapkan an-nar, an-nar. Ada neraka yang mengancam kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kadangkala kita terlalu sibuk dengan dunia ini, dan banyak orang seolah-olah lupa bahwa ada neraka yang menanti kita. Rasulullah SAW ketika Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul dan dipanggil satu-satu oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Abdul Syam, Bani Abdi Manab, Bani Hashim, Bani Abdi Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kakak, memiliki tugas yang sangat berat. Tugas kita di dunia ini sebagai orang tua bukan hanya sekedar mencari harta saja. Tugas kita di dunia ini bukan hanya sekedar bekerja dan bekerja saja. Karena banyak orang berpikir hari ini kewajibannya di dunia ini hanyalah menyenangkan hati anak dan istrinya saja. Banyak orang beranggapan hari ini tugasnya bagaimana supaya istrinya tertawa, anaknya bahagia. Berapa lama kita dapat membahagiakan anak dan istri kita? Adakah 100 tahun? Adakah 200 tahun? Tidak, hanya sebentar. Ada kebahagiaan yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Ada kebahagiaan yang perlu kita berikan kepada istri kita, yaitu dengan cara menyelamatkan mereka dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua yang terbesar. Tugas kita di dunia ini bukan hanya sekadar mencari makan saja. Tugas kita sebagai lelaki di dunia ini bukan hanya sekadar mengumpulkan uang saja. Tugas kita di dunia ini bukan hanya sekadar mengumpulkan harta saja. Tugas kita yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita
keluarga kita dan anak-anak kita dari api neraka. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti menggugat kita di hari kiamat. Jangan sampai istri kita itu menuntut pada hari kiamat. Jangan sampai anak dan istri kita itu menuntut kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Karena pada hari ini banyak orang merasa dirinya sudah baik. Banyak orang merasa dirinya sudah maksimal dan optimal menjadi kepala keluarga. Banyak orang hari ini merasa dirinya sudah benar, sudah merasa memberikan hak-hak terhadap anak dan istrinya. Namun banyak orang melalaikan, banyak orang melupakan bahwasanya ada satu hak, ada satu kewajiban, yaitu dengan menyelamatkan anak dan istri kita dari api neraka. Apakah sudah kita kerjakan? Atau kita biarkan anak berkeliaran terserah sama dia saja? Apakah sudah kita perintahkan kepada istri kita untuk menutup aurat? Apakah sudah kita perintahkan kepada anak perempuan kita untuk menutup aurat? Atau kita masih lalai sampai hari ini? Amr bin Qais mengatakan, kelak boleh jadi, kelak bisa jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari hari kiamat nanti akan ada seorang istri menggugat suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ini suamiku. Ya Allah, ini suamiku. Dia tidak pernah mengajarkanku. Dia tidak pernah mendidikku untuk beribadah kepadamu. Dia tidak pernah menyuruhku untuk menutup aurat. Dia tidak pernah memperkenalkan aku kepada hak-Mu ya Rabb. Pekerjaan suamiku ini di dunia hanyalah membawa sepotong roti dari pasar. Pekerjaan suamiku di dunia ini hanyalah memberiku uang belanja. Dia tidak pernah menegurku ketika aku salah. Dia tidak pernah menyuruhku untuk menutup aurat. Dia tidak pernah menyuruhku untuk beribadah kepadamu. Pekerjaan dia hanyalah sebagai mesin pencari uang." Kita, para lelaki, semua kita ini adalah para pemimpin. Dan kelak seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.